Vaksin COVID-19 tahap pertama telah tiba di Indonesia 6 Desember lalu. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang menunjukkan langkah konkret untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Dan kini pemerintah pun harus cermat dan berhati-hati dalam mendistribusikan vaksin COVID-19 agar tepat sasaran. Lalu seperti apa penanganan vaksin COVID-19 di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom juru bicara COVID-19 PT Bio Farma, Bapak Bambang Herianto. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak Ila, salam sehat untuk semua. Sehat Pak. Iya Pak, mengenai vaksin COVID-19 ini yang sudah tiba di Jakarta, apakah kemudian ini langkah yang terbaik untuk menghentikan pandemi COVID-19? Ya, jadi terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu langkah yang paling efektif dan efisien dalam menanggulangi pandemi ya Mbak ya. Kita tahu bahwa di dunia sudah ada cerita kesuksesan vaksinasi nih. Misalkan di tahun 1978 itu wabah cacar api bisa dieradikasi. Kemudian tahun 2014 polio juga berhasil dieradikasi di Indonesia. Jadi memang ini bukan satu-satunya langkah, tapi ini vaksinasi merupakan langkah terbaik dalam menghentikan pandemi, terutama pandemi COVID-19. Demikian. Baik Pak Bambang, jadi bukan satu-satunya langkah tapi ini yang terbaik begitu ya. Dari sekian banyak vaksin yang dikembangkan di dunia, mengapa Sinovac ini yang pertama kali didatangkan? Ya, ini cukup menarik, pertanyaan yang banyak sekali di masyarakat ya. Kenapa Sinovac gitu? Sebetulnya dalam melakukan pemilihan vaksin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa vaksin harus aman. Kemudian juga harus cepat, karena situasi pandemi kita harus segera mendapatkan akses secara cepat sehingga bisa segera menangani pandemik ini. Kemudian yang terakhir adalah harus mandiri. Jadi suatu saat kita harus bisa memproduksi vaksin itu sendiri. Jadi vaksin ini harus aman, cepat, dan mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya, vaksin yang akan dipilih ini harus mempunyai tingkat keamanan, khasiat, dan mutu yang terjamin. Ini dibuktikan dimulai dari adanya uji preklinis, kemudian uji klinis 1 dan 3. Berikutnya, dalam pengembangan vaksin di dunia, ini ada sekitar 10, jadi sebetulnya banyak sekali Mbak, lebih dari 100 pengembang vaksin COVID ini. Tapi ada 10 besar yang termasuk dalam paling cepat atau terdepan dalam penelitian ini. Itu dari 10 ini, 4 ini dari Cina. Ada dari Sinovac, ada dari Wuhan, ada dari CanSino, kemudian juga AstraZeneca, kemudian ada Johnson, ada Pfizer. Nah, Sinovac ini termasuk yang tercepat dalam uji klinik fase 3. Jadi itu menjadi pertimbangan kita juga supaya kita segera mendapat akses vaksin COVID-19. Kemudian kita melihat juga bahwa platform teknologi vaksin dari Sinovac ini inactivated. Platform ini sebetulnya sederhana dan banyak sekali digunakan selama ini di vaksin-vaksin yang sudah beredar. Sehingga nanti pengembangannya kalau nanti kita ada kerjasama dengan Sinovac, Bio Farma sudah punya kompetensi juga di platform inactivated tersebut. Selain itu, platform inactivated ini sudah proven, Mbak. Super proven dari aspek keamanan, produksinya ini lebih cepat, sederhana, dan mudah dalam melakukan transfer teknologi. Jadi di sini juga dengan Sinovac ada kerjasama transfer teknologi, sehingga nanti suatu saat Indonesia melalui Bio Farma itu bisa mandiri untuk memproduksi sendiri vaksin inactivated untuk COVID-19. Demikian, Mbak. Baik, jadi Sinovac ini yang terdepan begitu dan juga nanti ke depannya Sinovac inilah yang kemudian bisa bekerja sama dengan Bio Farma. Kemudian bagaimana dengan rencana distribusi vaksin COVID-19 ini, Pak?
Ya, seperti kita ketahui, kita baru mendapatkan 1,2 juta dosis ya. Ini vaksin jadi. Ada 2 skema kerjasama yang kita lakukan, ada vaksin jadi dan juga vaksin dalam bentuk balok. Dalam bentuk balok ini kita terima baloknya untuk nanti diproses di Bio Farma. Dan kemudian yang vaksin jadi ini digunakan untuk dalam rangka yang percepatan. Jadi digunakan untuk frontliner. Jadi ada 2 skema. Yang satu adalah untuk dalam bentuk vaksin jadi yang akan digunakan di program pemerintah, dan berikutnya ada balok. Tentu ini distribusi harus dijaga karena vaksin ini mempunyai spesifikasi penyimpanan yang khusus. Untuk vaksin Sinovac di 2 sampai 8 derajat Celcius. Dan ini tentu untuk distribusinya tetap kami menunggu emergency use authorization dari Badan POM yang dalam rangka menjamin keamanan, kualitas, dan efikasi vaksin tersebut sebelum digunakan. Demikian, Mbak Ila. Iya, Pak Bambang. Selain nakes begitu, kapan masyarakat umum ini juga bisa didistribusikan untuk masyarakat umum vaksin ini? Ya, sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa vaksin ini digunakan pertama tadi harus aman, berkhasiat, juga mutu terjamin. Nah, saat ini vaksin yang kita sudah peroleh ini sudah atau sedang dalam proses uji klinis fase 3 yang diperkirakan akan selesai untuk interimnya di bulan Januari 2021. Jadi sebetulnya kalau fase 3 ini diperkirakan selesai di Juni 2021, hanya untuk keadaan darurat masyarakat ada percepatan penggunaan kedaruratan dalam skema Badan POM, yaitu emergency use authorization. Nah, di bulan Januari kita bisa mengajukan emergency use authorization karena ada pemantauan nanti setelah penyuntikan fase ketiga, pemantauan 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Untuk emergency use authorization itu bisa kita submit setelah 3 bulan pemantauan sukarelawan, Mbak. Jadi prinsipnya vaksin ini digunakan nanti setelah kita mendapatkan izin penggunaan dari Badan POM, sehingga nanti masyarakat bisa diberikan vaksin ini secara menyeluruh. Baik, terima kasih Pak Bambang Herianto atas waktunya. Kita doakan bersama semoga distribusi atau vaksinasi ini akan berjalan lancar. Terima kasih. Dan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali.